VCO Bali Nirmala membantu menjaga kesehatan tubuh Anda secara alami dengan kandungan asam laurat dan kaya akan vitamin E, sehingga memiliki sifat antivirus, antibakteri, dan anti jamur, serta baik untuk kesehatan kulit. VCO memiliki pengaruh positif untuk penderita diabetes, jantung koroner, penderita COVID, HIV, penyakit degeneratif, dan lain-lain. Hidup sehat alami bersama VCO Bali Nirmala. Om Swastiastu, Namaste. Halo kerabat Aulinda Families, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang kembali di Aulinda Family Channel, The Wonderful Togetherness in Diversity, kebersamaan yang indah dalam perbedaan. Pada hari ini, kami Aulinda Families berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu kerabat kita, pengusaha UMKM Bali, Bapak Nyoman Aryana, yang memproduksi VCO atau Virgin Coconut Oil Bali Nirmala. Bapak Nyoman Aryana ini adalah salah satu sahabat saya. Dulu kami ketemu waktu masih sama-sama bekerja di Dewata TV. Nah, pada kesempatan kali ini langsung saja kita simak perbincangan kami mengenai VCO Bali Nirmala. Kalau aturan yang biasa yang lakukan, kebiasaan, jadi kelapa itu di-prepare dulu di meja itu, jumlahnya dengan namanya ketean 55, jadi 5 disesuaikan dengan harinya atau enggak? Semua sama. Setiap produksi sama. Dengan 55 butir kelapa itu juga disesuaikan dengan kapasitas lalat kita, terus maknanya itu ada filosofi. Jadi 55 itu dibagi 5 ke samping dan 11 ke belakang. Jadi 5 yang ke sini itu saya dimaknai sebagai unsur Pancamahabhuta. Kalau 11-nya artinya olas. Jadi itu filosofi aja. Olas itu apa ya? Olas itu artinya menolong. Jadi berarti untuk menolong unsur Pancamahabhuta yang ada dalam tubuh kita, itu intinya. Jadi kita menemukan sendiri metode filosofinya dari karena sering kita mengolah kelapa itu artinya tercipta sendiri gitulah, muncul sendiri. Jadinya dengan begini ininya gitu. Dulu kan di stasiun TV kok bisa beralih ke sini? Ya, namanya, karena hobi atau ada peluang bisnis ya? Nasib sih sebenarnya, peluang bisnis juga. Cerita dari awal kan karena istri sakit, masih di Dewata TV, masih di Hamuru itu istri sudah sakit. Sakit apa dulu? Itu mah kronis. Jadi awalnya itu dia menderita mah kronis tahun 2010, awal tahun 2010. Dia itu tidak bisa bangun sampai jadi saking udah kronis ya, dia energinya pokoknya cepat pusing, kalau bangun itu pusing, lebih enak tidur kalau gitu. Dia lebih banyak tidur daripada aktivitas. Jadi selama 7 bulan itu tidur saja. Bisa makan ke dapur terus lagi tidur gitu aja. Nah, akhirnya sudah kita tangani dengan berobat spesialis, dokter spesialis, dengan biaya waktu itu tabungan kita 38 juta sudah 16 untuk biaya berobat, sampai gaji kita di Dewata juga kita bisa nikmati, cuma habis untuk berobat aja. Jadi kita sampai habis-habisan, tidak beli ya, untuk makan aja sudah nggak ada kan gitu. Akhirnya dari putus asa itu kita bagaimana caranya kita untuk beralih dari obat dokter ke herbal ya. Kita coba mencari alternatif yang murah gitu. Jadi karena tidak udah ada biaya ke dokter, saya bertanya ke dokternya, Pak Dok, ini istri saya sudah 7 bulan lebih
berobat ke sini dengan resep yang Bapak dokter kasih, cuman kok nggak ada perubahan sama sekali selama 7 bulan ini. Jadi tidak ada semangat lah kita untuk melanjutkan itu. Biarpun kita untuk meminjamkan uang lagi, tapi karena tidak ada perubahan kita rasa percuma aja gitu. Akhirnya kita mencoba alternatif dan mulai search di Google. Waktu itu masih di kantor di ya. Itu kita search Google, kita ketik waktu itu dengan search engine-nya obat emah herbal alami begitu. Yang muncul pertama pas kita pencarian itu adalah virgin coconut oil. Nah, dari sana kita bertanya-tanya, apa sih virgin coconut oil itu? Saya juga tidak mengerti waktu itu. Tidak mengerti, ternyata setelah saya pelajari 1 mingguan, akhirnya kita mengetahui bahwa virgin coconut oil itu adalah minyak kelapa yang diperoleh tanpa proses pemanasan atau masih tidak merusak kandungan dari alami dari kelapa itu. Jadi apa bedanya dengan minyak kelapa? Kita kan dari dulu sudah mengenal minyak kelapa di Bali ini, cuman prosesnya ternyata berbeda. Nah, dari itu kita logika saja kenapa dia bisa menjadi obat kan begitu. Nah, setelah kita teliti kandungannya, ternyata banyak mengandung asam laurat, asam meftalat, asam-asam itu kan bagus untuk antibiotik dan sebagainya macamnya. Nah, dari sana kita cocokkan dengan kandungan yang ada obat di apotek. Jadi mirip-mirip gitu. Jadi ternyata kita juga punya obat dengan kandungan kimia yang alami ya, bukan sintetik kayak yang ada di apotek. Nah, ini saya pikir lebih bagus gitu. Akhirnya toh sama aja kandungannya, cuman dia beda alami sama sintetik kan gitu. Jadi saya putuskan untuk mencoba membuat, terus mengecek caranya di Google, cara membuatnya, dan kita mendapatkan metodenya setengah-setengah biasa dari Google itu. Nggak sampai tuntas, akhirnya kita gagal awalnya. Setelah gagal itu kita pelajari lagi, kita cari video yang lain lagi, kita banding-bandingkan. Akhirnya kita menemukan suatu metode yang aman, jarang gagal, dan sangat manjur gitu. Karena saya coba pertama kali ke istri dan hasilnya sangat luar biasa. Belum sampai seminggu dia sudah bisa berjalan-jalan. Jadi ada perubahan. Itu diminumkan atau dioles? Diminum ya? Ya, diminum awalnya 2 sendok makan. Besoknya saja sudah ada perubahan. Itu yang mengagetkan kita. Wah, luar biasa ternyata minyak ini. Setelah itu, karena yang pertama itu baunya tidak bagus, baunya masih tengik dan ada aroma-aroma yang sudah agak busuk-busuk nih. Ya karena dia diamin aja ya berapa hari belum ya. Bisa bikin gitu. Akhirnya kita coba lagi bikin sampai dia bening. Terus akhirnya yang kita konsumsikan ke istri, semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Nah, pas satu bulan ternyata istri saya kembali seperti kumat. Saya kaget kok bisa ini selama ini sudah bagus. Ya. Nah, begitu kita dia merasakan dia juga tidak menstruasi. Nah, kita kaget, wah ini jangan-jangan lain ini. Terus dicek dengan tes manual dulu, kita beli di apotek, ternyata hamil positif gitu. Jadi bonus sembuh plus dapat anak yang kedua. Kita tunggu 5 tahun terus setelah minum PCO ini kita langsung dia sehat dan mendapatkan ini. Jadi kayaknya semuanya jadi normal hormonnya ya. Itu yang saya sangat terkejutnya dan luar biasanya. Akhirnya kenapa kita melupakan hal yang seperti ini gitu, lalu kita punya sesuatu yang istimewa, ajaib. Nah, dari itu kita ingin menolong orang lain, jadi agar tidak sama dengan kasusnya kita menghabiskan uang berjuta-juta tapi tidak ada manfaat apa-apa, malahan kalau kita teruskan itu mungkin saja ginjalnya akan bermasalah karena obat-obatan kimia, jantungnya bermasalah nanti, karena itu kita kan tahu komplikasi ada pasti kan untuk obat-obat kimia yang sintetis itu. Kalau kimia yang alami dia akan terbuang gitu, tidak sampai merusak itu.
Terus kita berproduksi dan menemukanlah metode yang seperti sekarang saya beri nama PCO, fermentasi usada Bali. Jadi digabungkan dengan unsur lokal. Jadi sebenarnya PCO ini di Bali itu sudah ada sejak dulu, cuman namanya bukan PCO, namanya minyak Surya Chandra. Itu namanya, kalau PCO itu nama luar negeri, luar negeri. Virgin Coconut Oil gitu. Kalau kita mengenal dulu itu namanya di Bali minyak Surya Chandra. Jadi minyak itu terbentuk dari matahari dan rembulan, dia karena di alam. Mungkin di atas pohonnya sudah terbentuk minyak, kita belah udah dapat minyak dalam kelapa. Dan itu dibilang ajaib dulu, artinya barang langka atau barang gaib. Nah, itu dipakai oleh seorang supranatural kita zaman dulu, dan itu terbukti manjur sekali. Cerita dari bapak saya waktu mengobati salah satu keluarganya dulu, diberikan minyak itu secelupan kapas saja bisa mengobati orang gila. Luar biasanya itu. Dari sejauh ini customernya itu penyakit apa aja yang udah bisa disembuhkan? Yang sudah kami tangani dan